Halo, nama saya Okto. Di sini saya akan menggunakan dataset dari NYC Taxi Trip Data dari Google Public Data. Jadi eh, ini adalah subset ya, subset dari data total yang ditarik dengan menggunakan query ini, order by rent limit sampai 10 juta. Terus objektif eksplorasi yang saya pakai hari ini adalah EDA ya. Jadi saya melakukan eksplorasi data nanti biar kelihatan distribusinya terus apa insight-insight yang bisa diambil dari itu. Oke, langsung aja ya, kita mulai dari sini. Jadi kalau eh, secara customer behavior itu saya bagi ya. Jadi ada yang dalam siklus bulanan, habis itu hari dalam bulan, mingguan, dan dalam jam. Jadi kalau misalnya dalam dalam bulanan per bulan itu rata-rata di sini terlihat bahwa sama ya, sama, cuman ada kenaikan yang tinggi sekali di bulan Maret. Jadi ini sudah saya cantumkan di Medium, tidak saya cantumkan di sini. Jadi eh, ada ada gerakan March for Our Lives yang terjadi di New York yang merupakan akibat insiden ada penembakan itu. Jadi orang-orang pada demonstrasi. Jadi disitulah apa kegiatan itu mengambil sampai 500.000 orang. Nah, ini yang kemudian membuat ada peningkatan di bulan Maret ini. Jadi nanti kalau misalnya perusahaan taksi, kalau misalnya melihat ada tren di mana kelihatannya akan ada gelombang demonstrasi, nanti perusahaan taksi bisa menyediakan armada yang lebih banyak untuk menampung demand dari konsumen. Sedangkan kalau dalam hari dalam bulan itu tidak terlihat uh, ada pola atau misalnya di sini ada tanggal 4 ada penurunan itu masih belum diketahui apa yang menyebabkan naik turunnya ini. Cuman insight yang sementara bisa diambil dari ini adalah bahwa eh, menjelang akhir bulan, di mana biasanya kantong-kantong konsumen itu mungkin ada yang beberapa yang mulai menipis. Nah, ternyata konsumen itu masih tetap memperlihatkan demand yang konstan. Jadi ibaratnya konsumen yang menggunakan taksi ini rata-rata sudah tidak punya masalah untuk masalah pengeluaran mereka. Jadi eh, kalau itu memang bisa buat taksi, mereka tidak segan-segan untuk menggunakan jasa taksi. Terus untuk dashboard kedua itu untuk per minggunya ya, jadi terlihat ada siklus mingguan di mana pemesanan taksi itu paling rendah di Sabtu, terus nanti akan mulai naik lagi Minggu sampai menuju puncaknya di hari Kamis. Siklusnya kurang lebih demikian. Dan kalau berdasarkan jam pemesanan itu rata-rata pemesanan itu mulai di atas rata-rata tuh dari jam 8 sampai jam 24.00. Nah, itu ini apa kondisinya dari jam 8 sampai 24.00 semuanya di atas rata-rata semua. Jadi untuk yang atas ini mungkin untuk pegawai-pegawai di perusahaan taksi bisa mengadakan liburan untuk pegawai-pegawainya di hari Sabtu, diubah sistem shift. Jadi itu nanti bisa membuat kerja kita lebih fresh ketika melayani pelanggan keesokan hari. Jadi nanti eh, liburnya sistem shift, jadi nggak langsung semua ya. Nah, jadi supaya nanti di hari Sabtu ini nanti tetap ada taksi yang beroperasi di lapangan. Dan kalau berdasar jam pemesanan itu kelihatannya konsumen dari perusahaan taksi kita itu utamanya memang didominasi oleh orang dewasa ya, orang dewasa yang beraktivitas di jam kerja maupun sampai di luar jam kerja. Mungkin di luar jam kerja tuh untuk eh, apa menuju ke fasilitas-fasilitas tertentu seperti taruhlah klub malam atau kasino atau makan dan lain-lain. Selanjutnya untuk segmentasi. Jadi kalau
di kita petakan berdasarkan lama perjalanan dan jarak tempuh yang digunakan konsumen. Itu kalau kita bagi menjadi 4 kelas, itu utamanya konsumen kita itu eh, bergerak, maksudnya menggunakan lama perjalanan itu utamanya dari 10 sampai 60 menit dan jarak tempuhnya itu yang dari 3 sampai 14 mil. Nah, di sini juga ada segmentasi konsumen tertentu yang ada di kisaran apa, perjalanan di bawah 1 mil. Nah, ini akan kita ituin selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita petakan antara waktu 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 tempuh dan jarak tempuh itu di sini terlihat ada penggerombolan titik-titik data di mana jarak tempuhnya kecil, namun eh, waktu tempuhnya tinggi sekali. Nah, di sini ada tidak efisiensi di sini. Tidak efisiensi di sini meskipun nanti akan banyak menambah keuangan di perusahaan, tapi tentunya akan mengakibatkan konsumen menjadi eh, unsatisfied atau tidak puas. Jadi kami ambil data dengan batasan trip time-nya itu di atas 700 dan di bawah 26,1 mil. Lalu kita ambil 5 besarnya. Ternyata dari 5 besarnya itu kita lihat di tabel di bawah ini ada 5 daerah, yaitu daerah dengan kode 138, 132, 230, 161 dan 162 yang uh, um, yang mengalami inefisiensi. Nah, kembali ke dashboard yang tadi, untuk segmentasi pasar ini yang dia di bawah 0 mil, ternyata kalau kita petakan itu ada, nah, ada sebagaimana terlihat di tabel berikut. Nah, di sini terlihat bahwa 5 kode daerah yang ditampilkan itu sama dengan 5 daerah yang di sebelah kiri. Cuman dengan hubungan yang kurang lebih sepertinya terbalik gitu. Nah, untuk ini belum bisa diambil kesimpulan apa ya. Jadi paling kesimpulannya sementara insight-nya tuh memang taksi kita itu lebih banyak eh, banyak pesanan untuk jarak-jarak yang kecil di bawah 26,1 mil. Cuman untuk selanjutnya mungkin perlu kita adakan insight lebih dalam. Jadi di lapangan itu sebetulnya apa yang terjadi dengan yang jarak tempuh di bawah 1 mil ini? Apakah mereka membatalkan pesanan? Jadi mereka karena ini kan inefisiensi ya. Jadi kemungkinan besar customer itu dalam perjalanan terus kena macet dan akhirnya mereka belum sampai tujuan, mereka cancel. Jadi perlu ada insight lebih lanjut untuk ini, untuk kelas customer yang di bawah 1 mil. Jadi nanti supaya kita bisa mendapat insight baru tentang perilaku consumer di kota-kota besar ini, apakah antara mereka tuh ada perbedaan toleransi, apa yang menyebabkan antara dua dua hal ini bisa berbanding terbalik, apakah ada perbedaan toleransi di dalam pengambilan keputusan apakah tripnya mau di-cancel atau enggak. Oke, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.